Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode kali ini Wang Lin mulai bantai-bantai keturunannya Teng Huaiyuan tuh, sampai-sampai bikin antek-anteknya keluarga Teng pada ketar-ketir sama kekuatannya Wang Lin. Sebagai pengingat aja kalau di episode minggu lalu, Wang Lin yang akhirnya ketemu sama keturunan keluarga Wang setelah lama dia pergi dari negara Zhao. Saat itu sih Wang Lin langsung nyenggol sekte hukum surgawi yang jadi antek-anteknya keluarga Teng di sana. Dan ketika Wang Lin OTW sekte hukum surgawi untuk meratakan mereka, itulah akhir dari episode minggu lalu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kasih like-nya ya guys, kalau kalian suka sama konten ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita episode terbarunya. Cerita pun berlanjut di mana ketua sekte hukum surgawi yang bernama Wu Chunsu, kala itu sih dia lagi kebingungan tuh saat dapat kabar kalau Wang Lin lagi mengacau di ibu kota. Saat itu sih dia masih bisa bernafas lega karena Wang Lin masih belum menemukan rahasia di bagian bawah ibu kota. Karena jika Wang Lin sampai memeriksa bagian bawah ibu kota, maka keluarga Teng yang bertanggung jawab di kota sana bakal menghukum Wu Chunsu. Wu Chunsu yang meminta anak buahnya itu untuk jangan ngasih tahu tetua lainnya kalau sekte hukum surgawi lagi dalam masalah serius. Saat itu sih Wu Chunsu bakal melaporkan kejadian ini kepada keluarga Teng supaya ditangani secepatnya. Karena jika sampai ada masalah yang lebih serius, bisa-bisa sekte hukum surgawi bakal dimusnahkan sama keluarga Teng. Di tempat lain, Teng Xuan alias cucu generasi ke-19 dari keluarga Teng yang saat itu jadi penanggung jawab di ibu kota sana, dia saat itu sih dapat laporan tidak mengenakan dari Wu Chunsu tuh, kalau di ibu kota lagi ada orang yang mengacau. Di momen ini, Teng Xuan yang tak mau ada kendala apapun di kota itu, dia langsung meminta Wu Chunsu untuk mengurus Wang Lin secepatnya. Karena kalau tidak, maka keluarga Teng bakal mengganti ketua sekte hukum surgawi dengan orang lain aja. Alias Wu Chunsu bakal dihabisi sama Teng Huaiyuan selaku leluhur terkuat di keluarga Teng. Wu Chunsu yang benar-benar tak bisa berbuat lebih banyak karena bagaimanapun sih nasib sekte hukum surgawi ada di tangan keluarga Teng. Saat itu sih Wu Chunsu bakal menangani kasus Wang Lin sesegera mungkin daripada dia dihabisi sama Teng Huaiyuan kalau ketahuan tak becus menangani masalah di ibu kota. Di momen itu Wang Lin pun datang bagaikan dewa pencabut nyawa karena kedatangannya kala itu mau mencabut nyawa ketua sekte hukum surgawi sekaligus sama nyawa keluarga Teng di tempat itu juga. Wu Chunsu yang dibuat ketar-ketir sama kekuatan Wang Lin yang bisa menghancurkan formasi pelindung barusan dengan sekali serang aja. Padahal mereka berdua sih sama-sama kultivator ranah Nasensul tahap awal. Tapi kenapa kekuatannya sangatlah berbeda? Di momen ini Wu Chunsu yang berusaha baik-baikin Wang Lin biar nggak jadi makin runyam, justru Teng Xuan keluar-keluar langsung nyuruh Wu Chunsu untuk menghabisi Wang Lin saat itu juga. Karena Wang Lin udah menghancurkan formasi pelindung barusan, maka udah jelas-jelas Wang Lin mau cari gara-gara. Teng Xuan yang nyuruh Wu Chunsu untuk menghabisi Wang Lin dan mengambil semua harta spiritualnya juga. Saat itu sih Wu Chunsu benar-benar takut tuh untuk melawan Wang Lin. Karena serangan barusan aja udah ketahuan betapa kuatnya Wang Lin walau dia masih di ranah Nasensul tahap awal. Di momen ini Wang Lin yang melihat Teng Xuan penuh dengan kekuatan spiritual yang sepertinya sih ada sangkut pautnya sama hilangnya akar spiritual keluarga Wang. Tanpa banyak basa-basi, Wang Lin pun bakal menunjukkan kepada Teng Xuan apa arti kekuatan yang sebenarnya. Bahkan Wu Chunsu aja dihabisi sama Wang Lin dengan sekali serang aja. Mamam gak tuh? Udah bikin babang Wang Lin ngamuk.
底是什么凶啊？一招就杀了武存素。兄妹饶命！我说，我都说。不幸见过王某。老子最是不短。呸！给我放开！人家到底在密谋什么？ Teng Xuan yang gak berani lagi melawan Wang Lin karena paham perbedaan kekuatannya dengan Wang Lin sangatlah jauh. Saat itu Wang Lin pun dapat informasi dengan begitu jelas tuh, kalau di bagian bawah seluruh negara Zhao, keluarga Teng diam-diam membuat nadi spiritual yang bisa menyerap akar spiritual orang-orang lemah untuk dijadikan sumber kekuatan keluarga Teng dan antek-anteknya. Dengan penuh kekesalan, Wang Lin pun membawa Teng Xuan ke bagian bawah sana dengan begitu brutalnya. Karena Wang Lin mau Teng Xuan menunjukkan nadi spiritual yang dimaksud tadi. Wang Lin yang melihat ada begitu banyak akar spiritual orang-orang mengalir ke tempat kota Teng, Wang Lin saat itu sih benar-benar gak habis pikir tuh, kalau tindakan Teng Huayuan bakal sekejam ini setelah 400 tahun berlalu. Di momen ini, Wang Lin pun menginterogasi Teng Huayuan dengan cara cukup ekstrim supaya dia mau buka mulut. Di mana Xu Liguo diminta untuk menggerogoti jiwanya Teng Xuan kalau dia masih tak mau buka mulut. 真是活得不耐烦了，敢跟主人嘴硬。许立国，你这个没骨气的家伙！还没吃够呢！请问我说，Teng Xuan yang tak mau main-main lagi sama Wang Lin karena dia tak mau dihabisi di sana. Teng Xuan pun nunjukin formasi nadi spiritual tuh yang jadi pengendali nadi spiritual di kota itu. Dan masing-masing kota ada keturunan keluarga Teng yang punya formasi sama untuk mengirim akar spiritual di tiap-tiap kota ke tempat kota Teng. Teng Xuan yang saat itu melihat Wang Lin sedikit lengah, dia pun berniat memanggil Master Jimo alias Pak Tua Jimo yang bertanggung jawab melindungi Teng Xuan. Walau tindakan itu dihentikan sama Wang Lin, tapi Wang Lin malah menghancurkan token jiwa itu karena dia mau ketemu sama Pak Tua Jimo yang masih hidup sampai detik ini. Setelah itu Xin pun beralih ke tempat Pak Tua Jimo yang kehidupannya sekarang sih udah jadi enak banget. Tapi kalau dilihat-lihat lagi sih dia kayaknya mirip tuh sama kakek Tianwu di Donghua BTTH. Gimana menurut kalian?用惊险给小娘子补我即墨大仙不敢干的事情。 这都3天了，您说要给农家抓采补用的凶，大仙。Pak Tua Jimo yang saat itu langsung pergi dari sana karena dia melihat token jiwa Teng Xuan mulai retak. Pak Tua Jimo saat itu sih begitu ketakutan tuh, karena kalau Teng Huayuan tahu cucunya mati akibat kelalaiannya Pak Tua Jimo, pasti dia bakal diamuk oleh Teng Huayuan. Di sini Pak Tua Jimo yang sampai di tempat berjaganya Teng Xuan, dia pun melihat ledakan kekuatan spiritual dari arah sana. Dan seketika Pak Tua Jimo pun dibuat kaget kalau Teng Xuan dibikin seperti itu oleh Wang Lin. Pak Tua Jimo yang mencoba untuk bicara baik-baik sambil mencoba membujuk Wang Lin supaya jangan bertindak gegabah menyinggung keluarga Teng. Saat itu sih Wang Lin bertanya tuh, kenapa dia tak boleh menyinggung keluarga Teng. Di momen ini Pak Tua Jimo yang sadar diri kalau dia berada di ranah Nasen Sol tahap menengah, tapi bukanlah tandingannya Wang Lin. Dia pun menjelaskan semua tentang keluarga Teng tuh. Dari Pak Tua Jimo yang hanya kultivator biasa dulunya, sekarang dipaksa jadi pelayannya keluarga Teng. Karena udah 200 tahun lamanya, keluarga Teng mendominasi negara Zhao. Pak Tua Jimo yang ngasih tahu Wang Lin kalau kultivator bebas seperti mereka pasti kalah melawan sekte besar.
Pak Tua Jimo juga menjelaskan tuh kalau nadi spiritual yang dibangun oleh keluarga Teng bisa membuat para sekte besar memihak keluarga Teng karena mereka dapat pasokan akar spiritual dari para penduduk yang lemah. Bahkan ada 9 Nasensul yang berada di pihak Teng Huaiyuan yang pastinya membuat Wang Lin tak boleh menyinggung keluarga Teng. Wang Lin yang udah dapetin semua informasi yang dia butuhkan, di mana keluarga Teng udah menjadi-jadi selama 200 tahun terakhir ini. Saat itu si Wang Lin menghabisi Teng Xuan tepat di hadapannya Pak Tua Jimo, hingga akhirnya membuat Pak Tua Jimo langsung marah kepada Wang Lin. Karena masalah ini juga menyangkut nyawanya Pak Tua Jimo kalau Teng Huaiyuan tahu cucunya mati di bawah perlindungannya. Dan pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun tak terelakkan.一个人影初起，也敢在老夫面前嚣张！ Pak Tua Jimo yang langsung ketakutan setelah melihat betapa jauhnya perbedaan kekuatan dirinya dengan Wang Lin. Saat itu sih Pak Tua Jimo memohon ampun kepada Wang Lin tuh. Tapi kalau untuk melawan keluarga Teng sih, kekuatan Wang Lin masihlah belum cukup untuk menyinggung Teng Huaiyuan. Wang Lin yang berkata kalau dia di masa 400 tahun lalu pernah berurusan dengan Teng Huaiyuan. Bahkan Wang Lin juga masih ingat betul tuh sama Pak Tua Jimo yang masih sama seperti 400 tahun lalu. Saat itu sih Wang Lin berkata kalau pria jahat seperti Pak Tua Jimo layak untuk mati karena dia dulu pernah mengkhianati muridnya sendiri demi keuntungan pribadi. Dan ketika Pak Tua Jimo mulai ingat kalau Wang Lin adalah bocah ranah kondensasi Qi 400 tahun lalu, dengan begitu kejamnya Wang Lin pun langsung menghabisi Pak Tua Jimo. 但是看煞星这个样子，我还想吃了这个元婴的火。那个宁曲小儿，那这人，大元婴是你的心头之肉，腾化元，这个没头呀！我要让你亲眼看着腾家。 一条一条打，脉我一个一个杀，被清扫一空。 Wah, bau-bau ada korban lagi nih. Kalau Wang Lin mulai menargetkan satu persatu titik nadi spiritual yang dijaga masing-masing keturunan keluarga Teng. Ya, mari kita tunggu saja tuh episode selanjutnya minggu depan ya. Dimana Donghua ini bakal admin upload setiap hari Selasa siang kalau tidak ada kendala. Karena satu minggu hanya rilis satu episode aja. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.